Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan di masa depan, pemindahan terhadap lingkungan eksternal dan internal akan sangat membantu perusahaan dalam mengenali tantangan dan kesempatan yang ada. Suatu sistem dapat diterapkan untuk mengumpulkan informasi atas pesaing dan kondisi pasar. Penganggaran modal. Keputusan untuk berinvestasi di luar negeri adalah sebuah elemen kritis dalam strategi global bagi perusahaan multinasional. Analisis penganggaran modal membantu meyakinkan bahwa rencana strategis secara keuangan bisa diterima dan menguntungkan. Penyesuaian model perencanaan multinasional dari tradisional telah dibentuk ke dalam 3 area pengukuran. Yang pertama, menentukan akibat relevan dari sebuah investasi multinasional. Yang kedua, mengukur arus kas yang diperoleh. Yang ketiga, menghitung biaya modal multinasional. Hasil keuangan. Seorang manajer harus menentukan imbalan yang relevan untuk menilai sebuah peluang investasi luar negeri. Namun, imbalan yang relevan adalah sebuah masalah perspektif, baik perspektif luar negeri maupun perspektif perusahaan induk. Hasil dari kedua perspektif tersebut bisa berbeda secara signifikan yang berhubungan dengan yang pertama, pembatasan pemerintah dalam representasi pendapatan dan modal. Yang kedua, biaya izin, royalti, dan pembayaran lainnya yang memberikan pendapatan bagi induk bukan biaya tambahan. Yang ketiga, nilai investasi nasional yang berbeda. Yang keempat, perubahan nilai mata uang luar negeri. Dan yang kelima, perpajakan yang berbeda. Ekspektasi pengembalian, terdapat kompleksitas yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, arus kas proyek versus arus kas perusahaan induk. Yang kedua, arus kas perusahaan induk mengikat keuangan. Yang ketiga, tunjangan keuangan. Dan yang keempat, resiko politis. Multinasional. Teori penganggaran modal biasanya menggunakan biaya modal menghasilkan paling tidak mengembalikan biaya modal perusahaan. Batasan nilai ini berhubungan dengan proporsi utang dan ekuitas struktur keuangan perusahaan seperti halnya berikut ini. KA sama dengan KE dikali E ditambah KI dikali 1 min T dikali D atau S, di mana KA sama dengan beban rata-rata setelah pajak atau biaya modal. Kemudian KE sama dengan biaya ekuitas, KI sama dengan biaya utang sebelum pajak, E sama dengan nilai ekuitas perusahaan, D sama dengan nilai utang perusahaan, S sama dengan nilai struktur modal perusahaan, dan T sama dengan nilai pajak marginal. Dalam pengendalian biaya pada tahapan produksi, banyak perusahaan di seluruh dunia menggunakan standar sistem pembiayaan yang pada dasarnya memperkirakan beberapa besar biaya produksi dari sebuah produk sebagai harga dasar penjualan yang masuk akal. Biaya produksi sebenarnya kemudian dibandingkan dengan biaya yang diperkirakan. Perbedaan hasil antara biaya standar ini sebenarnya diuji sebagai sebuah dasar untuk bahan penilaian dalam proses produksi atau pendapatan. Evaluasi kinerja luar negeri. Yang pertama, konsistensi. Hasil survei menunjukkan bahwa hakikat penilaian performa adalah untuk memastikan profitabilitas. Investasi luar negeri lainnya adalah untuk menekan biaya produksi. Yang kedua, kinerja unit versus manajer. Para manajer lokal secara jelas berpengaruh dalam melaporkan pendapatan melalui kepuasan usaha mereka. Keputusan diambil di perusahaan utama juga berpengaruh pada pendapatan luar negeri. Yang ketiga, kriteria performa. 2 kriteria atau lebih kriteria performa keuangan yang digunakan di MNC untuk menilai usaha luar negeri mereka adalah hasil dari penanaman modal atau ROI dan performa yang dianggarkan.